Baik, kita mulai ya, teman-teman. Saya ada kesulitan untuk ngeset LMS karena saya harus konsul ke sebenarnya karena saya melihat jadwalnya jadi tidak sesuai dengan yang sekarang kalau saya lihat di LMS. Jadi seharusnya saya set di Vicon di LMS-nya sehingga nanti teman-teman tuh bisa langsung absensi ya. Tapi nanti saya lakukan absensi manual berarti kalau di sini. Di, supaya tidak berlarut-larut ya kita lakukan absensi manual saja ya. Kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan daring kita yang kedua ya. Setelah kemarin kita asinkronus, kemudian asinkronus dua kali, kemudian nanti juga setelah ini kita akan masuk ke asinkronus kita yang berikutnya ya, sebelum nanti kita masuk ke UAS gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mungkin mengulang di pertemuan ketiga karena saya ingin memastikan bahwa pertemuan ketiga teman-teman lebih memahami, kemudian mungkin apa? eh, Ya, sambil saya lihat juga dari sisi praktikumnya dan memastikan bahwa praktikumnya juga pasti dan dipahami untuk dikerjakan. Dan sebelum kita masuk di pertemuan atau di kuliah yang kita ke yang akan kita lakukan, saya akan absensi terlebih dahulu ya. Dan ini memang manual nih, saya juga tidak bisa masukkan di sistem karena kuliahnya itu dilakukan tanggal 9 Mei gitu, jadi agak aneh juga nih. Wah, kita kan manual nanti. Paralel saya akan coba konsulkan ke bagian terkait di kampus kita ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Saya coba absen. Eh, Mas Muhammad Khairi hadir. Hadir Pak. Ya, baik. Hadir. Kemudian As Wain Basit hadir. Hadir Pak. Oke, baik. Mas Dimas Ismawan, apakah hadir? Mas Dimas Ismawan, Mas Dimas Ismawan, saya belum hadir ya. Oke, mungkin nanti akan saya coba absen berikutnya. Kemudian Mas Fajar Akbar Saputra, apakah hadir? Hadir Pak. Oke. Berikutnya Mas Faujan Syamil, apakah hadir? Mas Faujan belum ya rasanya. Oke. Em, Berikutnya Mas Muhammad Kausar, apakah hadir? Hadir Pak. Baik. Mas Muhammad Kausar hadir, kemudian Mas Atta dari Fatin, apakah hadir? Saya lihat ada eh, di apa di partisipan ya, saya coba set hadir. Kemudian Mas Dio Aristo, Mas Dio Aristo, ya, saya lihat di partisipan ada. Nanti mungkin bisa eh, apa bisa open mic sebentar ya untuk menyatakan hadir. Kemudian Mas Muhammad Amin Rizky, apakah hadir? Mas Muhammad Amin Rizky, rasanya belum ada di partisipan ya. Pak, Dio hadir Pak. Maaf Pak. Mas Dio hadir. Oke, Mas Dio hadir ya. Baik. Maaf Pak.
Fauzan Ya, Syamil hadir Pak. Maaf tadi. Fauzan Samil, ya, oke. Iya Pak. Fauzan Samil. Oke. Oke. Ya, terima kasih informasinya. Kemudian Muhammad Zaki Pratama, Muhammad Zaki Pratama belum hadir. Mas Rifki Reza Mahesa, Hadir, Pak. partisipan pertama tadi saya lihat. Ya, Oke, terima kasih Mas Rifki. ya, Pak. Kemudian Mas Zikri Firmansyah, apakah hadir? Hadir Hadir ya. Pak. Tadi open cam juga. Terima kasih. Lagi di jalan, hati-hati Mas Zikri. Silakan fokus di apa di motor lagi ya. Silakan. Terima kasih konfirmasinya. Kemudian Mas Aditya Fikri, apakah hadir? Oke, rasanya belum join. Kemudian terakhir Mas Nurrohim, hadir ya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Simpan dulu. Ini absensi 2504 2000. Simpan dulu absensinya ya. Oke, baik. Kita mulai. Saya akan share paparan yang kita yang pertemuan ketiga ya. Nah, ini saya akan mengulang saja di pertemuan kali ini. Karena paparan keempat eh, saya masih sempurnakan juga ya. Kita ulang paparan tiga dulu. Mana dia? Ah, ini. Ish, kan. Di paparan yang ketiga. Oke, baik kita mulai. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk di bahasan kita yang berikutnya, di bahasan pertemuan ketiga ya, tapi kita akan coba bahas dan rasanya juga yang kita akan lakukan adalah pembahasan materinya saja dan sedikit penjelasan untuk yang dan di materi juga memang menjadi bahasan untuk praktikum juga ya. Jadi saya akan perlihatkan seperti apa di praktikumnya. Setelah teman-teman eh, pada pertemuan yang berikut yang kedua, kita teman-teman sudah mengisalkan apa prolog ya, harusnya tidak ada kendala karena memang simple ya kita instalkan saja. Tapi memang tidak ada UI UX yang seperti biasanya setelah kita instalkan IDE untuk atau Integrated Development Environment yang biasa kita instalkan ketika kita bermain dengan pemrograman visual ya. Jadi kalau Prolog ya UI UX-nya ya seperti terminal seperti itu saja. Itu di pertemuan kedua sudah kita instalkan dan setelah itu kita masuk di pengenalan bahasa Prolognya. Kemudian ada praktikum untuk mencoba eh, program sederhana yang kita bisa coba di eh, Prolog yang sudah kita instalkan. Ini untuk pengenalan Prolog seperti ini ya. Ini untuk pengetahuan saja, nah to know saja bahwa Prolog ini adalah bahasa pemrograman yang murni menggunakan bahasa pemrograman deklaratif. Jadi mendeklarasikan saja tentang data-datanya atau fakta-faktanya ya.
Berbeda dengan pemrograman konvensional yang kita buatkan algoritmanya. Kalau kita biasa gunakan saat kita pemrograman web atau pemrograman apapun ya kita membuatkan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Kalau ini ya deklaratif saja apa yang terjadi atau data-data atau fakta-fakta yang ada yang kita ingin masukkan, kita masukkan. Kemudian nanti selanjutnya berdasarkan kasus yang nyata, algoritma itu dibuat untuk menyelesaikan masalah otomatis gitu ya. Seperti itu. Kemudian prolog ini kependekan dari Programmation and Logic, ya artinya pemrograman logik ya sesuai dengan mata kuliah kita yaitu tentang pemrograman logik dan semantik. Kita masuk ke pemrograman logik. Kemudian pertama kali diperkenalkan ini tahun 70 oleh Robert Kowalski dan Martin Van Emden. Kemudian ada dan lainnya, ada teman-temannya. Selanjutnya diimplementasikan oleh David Ward. Pada saat menuliskan program dengan bahasa Prolog, artinya kita menuliskan pengetahuan kita ya tadi itu. Jadi kita menuliskan data-data yang kita peroleh sebagai pengenalan kita terhadap suatu masalah. Misalkan masalahnya tentang medis ya, pengetahuan kita tentang medis artinya ya memang bukan kita sebagai pasien ya tentunya pengetahuan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, fakta-fakta, data-data bukan hanya asumsi gitu ya. Tapi pengetahuan, knowledge. Dan kita membuat model dari suatu masalah gitu ya. Kita memasukkan pengetahuan kita suatu masalah dan itu menjadi model untuk masalah yang nanti akan kita peroleh solusinya, kita dapatkan solusi. Kemudian algoritma prolog ini terdiri dari logika dan kontrol. Jadi ada dua, logika dan kontrolnya saja. Logika ini merupakan fakta tadi, fakta dan peraturan. Kalau peraturan ya apa hubungan dari fakta-fakta fakta yang ada itu ada peraturan yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh algoritma gitu. Sedangkan kontrol merupakan cara algoritma bisa diimplementasikan dengan menggunakan peraturan itu. Jadi saling saling terhubungan ya antara logika dan kontrol. Kemudian ketika kita coba bedakan antara prolog dan konvensional, kita bisa lihat perbedaannya yang sebelah kiri adalah prolog, yang sebelah kanan adalah konvensional, pemrograman konvensional. Kalau di prolog kita menafsirkan apa masalah yang hendak diselesaikan dengan menggunakan logika. Kalau konvensional program yang mengarah pada bagaimana menyelesaikan masalah ya algoritmanya yang kita harus set sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita apa menjadi masalahnya kemudian kita masukkan dengan data-data dan fakta-fakta kan gitu. Kemudian di prolog, komputer menghasilkan urutan arahan mengikuti tertib atau aturan yang ditentukan oleh pemrogram. Aturannya ditentukan karena kita nanti membuatkan aturan dari data-data yang kita buat, hanya aturan saja. Aturan itu ya menghubungkan antara fakta-fakta itu ya. Kalau yang konvensional, sistem mengaplikasikan peraturan logikanya, ada deduksinya, kemudian ada persamaan, kemudian ada pengulangan dan lain-lain ya. Pemrograman konvensional kan ada semua itu ya. Dan itu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk algoritma pemrograman. Nah, ini yang menarik, aplikasi Prolog ini paling cocok untuk tiga hal ini. Jadi yang pertama adalah sistem pakar atau expert system. Ini dengan program Prolog, program expert system ya program yang menggunakan teknik pengambilan kesimpulan dari data yang didapat atau diperoleh ya. Eh, Layaknya seorang ahli atau yang expert ya, seorang expert. Contohnya bisa jadi diagnosa penyakit untuk dokter kalau misalkan halo dokter yang biasanya ada di kita dengan hanya satu dokter saja spesialis gitu ya. Itu juga sudah baik ada layanan seperti itu tapi bayangkan kalau halo dokter itu kita implementasikan sistem pakar atau expert system dari dokter-dokter yang
bisa menuliskan pengetahuannya, menuliskan knowledge-nya. Sebagai contoh, eh, dokter-dokter yang spesialis yang baik mungkin kita bisa peroleh di luar negeri gitu ya. Padahal misalkan contohnya kalau di Indonesia kasus-kasusnya akan jauh lebih lebih berat biasanya. Karena saya pernah membaca suatu artikel atau informasi, ada dapat informasi, katakan kalau di luar negeri kan ketika sakit sedikit pun dalam tanda petik misalkan uh, dia pasti yang dikejar adalah dokter ya. Kalau di Indonesia kan mungkin enggak ya, ketika sakit ya sudah istirahat dulu, kemudian ya sama ya istirahat dulu, kemudian nyari obat dulu, nyari apotek dulu, atau kita kalau di sini kan mungkin dikerok dulu gitu ya, dipijit dulu. Dokter mungkin akan menjadi opsi yang terakhir, sehingga yang terjadi waktu saya peroleh informasinya untuk penyakit-penyakit yang berat seperti misalkan tumor ya, tumor di Indonesia mungkin kasusnya akan jauh lebih berat dibanding tumor di luar karena eh, kebiasaan orang Indonesia yang yang menunda-nunda sampai nanti misalkan ketika sudah parah barulah ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Artinya tim medis kita kemungkinan kemungkinan akan punya knowledge yang lebih karena katakanlah untuk mengoperasi tumor kalau di luar negeri besarnya akan relatif lebih kecil dibanding tumor yang ada di Indonesia untuk ditindaklanjuti secara medis oleh teman-teman medis di Indonesia seperti itu. Dan ya knowledge itu menjadi hal yang penting karena sistem expert yang baik adalah ya knowledge-nya akan lebih banyak juga ya, data-datanya atau fakta-faktanya menjadi lebih banyak sehingga nanti eh, dapat mendiagnosa secara lebih baik lagi. Kemudian NLP, Natural Language Processing, ini program yang dibuat agar pemakai dapat berkomunikasi dengan komputer layaknya manusia sehari-hari, layaknya penterjemah gitu ya. Kalau misalkan contohnya yang saya bisa sampaikan, NLP ini bisa jadi ya pernah kantor saya membuat suatu eh, produk gitu yang namanya Perisalah. Artinya Perisalah ini digunakan untuk kalau sekarang bikin notulensi otomatis gitu ya dengan membuat dengan menggunakan Google ataupun dengan aplikasi lainnya AI lainnya. Nah, dari dulu kantor saya sudah membuat Perisalah dan yang dilakukan di Perisalah ya untuk membuat akurasi prosesnya menjadi lebih baik adalah ya mengupdate data kemampuan Perisalah untuk bisa mengubah audio menjadi teks kan gitu ya. Contohnya misalkan setiap tahun kita dulu sempat atau beberapa memang program kita adalah memperbaiki kualitas dari perisalah dengan mengambil sampel-sampel data yang menjadikan perisalah menjadi lebih baik. Contohnya ada satu teks narasi yang harus eh, kita ucapkan untuk validasi rasanya teks itu nanti ya kalau perisalahnya mengubah audio kita sesuai dengan teks yang dikonvert dan teks itu kan memang sudah diskenariokan ya. Artinya itu ya menjadi validasi data plus nanti penambahan data baru di mana misalkan pengucapan lafal sesuatu kan bisa jadi berbeda ya antara misalkan dialeknya antara saya sebagai orang Sunda, kemudian ada rekan-rekan yang orang Jawa, rekan-rekan orang katakanlah Manado atau Batak dan lain, sehingga nanti akan menjadi data yang baik ketika eh, pemakainya nanti saat menerjemahkan rapat dengan notulensi otomatis akan jauh lebih baik. Kemudian robotik, nah Prolog ini juga digunakan untuk mengolah data masukan yang berasal dari sensor
dan mengambil keputusan untuk menentukan gerakan yang harus dilakukan. Tentunya ini seperti ini ya, ya bisa dibayangkan katakan kalau algoritmanya kita set dan kita update update secara manual pasti akan berbahaya ya. Katakanlah kalau robotik ini kita terapkan di autonomous vehicle atau pesawat nirawak atau mobil tanpa supir ya otonomis, maka ya akan akan lebih berbahaya karena kita harus eh, mengupdate algoritmanya. Kalau ini kan datanya ditambahkan, kemudian nanti berdasarkan aturan-aturannya kita ubah, mungkin dia yang diupdate adalah aturannya. Kemudian eh, eh, robot ini akan menjadi lebih pintar lagi untuk menentukan apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan data masukan. Kalau robot autonomous vehicle kan data masukannya adalah image atau gambar yang ditangkap saat robot itu melaju ya kalau diterapkan di kendaraan misalkan seperti itu. Dan ini cocok dengan prolog ya dengan pemrograman logic. Kemudian eh, prolog ini terdiri tadi yang saya sampaikan mungkin terdiri dari fakta dan relasi. Jadi fakta ini adalah eh, fakta yang bisa kita bedakan menjadi dua, relasi dan memiliki sifat, menunjukkan kepemilikan atau sifat ya. Tuh. Dan penulisan dari prolog ini satu fakta atau satu relasi ini diakhiri dengan tanda titik. Katakanlah kita punya satu fakta ataupun relasi ya. Ali, katakanlah faktanya adalah Ali adalah ayah dari Abu gitu ya. Ini berarti relasinya adalah apa predikatnya ayah dan sifatnya memiliki gitu ya. Ali memiliki ayah yang bernama Abu gitu ya. Kemudian Rini adalah seorang wanita. Berarti kita tambahkan di sini faktanya Rini argumennya hanya satu adalah wanita. Kalau tadi kan relasi ya, relasi antara Ali dan Abu adalah eh, ayah gitu ya. Apa bapak ya, bapak atau ayah. Kemudian Abu suka traveling dan bola. Artinya kalau seperti itu kita di prolog kita tuliskan eh predikatnya dulu suka, kemudian Abu, mau bacanya gitu ya, Abu suka traveling. Jadi kita baca dulu argumen yang pertama atau ariti, namanya ariti. Argumen yang pertama Abu, kemudian kita kembali ke predikatnya suka, kemudian baru ke argumen yang kedua traveling. Kemudian dan ini ada kesalahan nih di sini yang di bahasa prolog dan itu kita kita ubah atau kita wakili dengan tanda koma gitu ya, bukan dan seperti ini tapi koma. Jadi ketika Abu suka traveling dan bola berarti Abu suka Abu traveling, koma suka Abu bola. Abu suka bola, Abu suka traveling. Kemudian jeruk berwarna kuning ini kepemilikan atau sifat. Jeruk artinya satu ya berarti langsung kuning artinya satu berarti jeruk. Kemudian rules atau aturan. Nah, rules ini menyatakan bagaimana fakta-fakta ini berinteraksi. Jadi kalau tadi ada katakan di sini ada 5 fakta. Nah, bagaimana ini berinteraksi antara fakta satu dengan fakta yang lainnya ya. Dengan nanti untuk membentuk suatu kesimpulan. Jadi relasinya apa, terus kesimpulannya seperti apa. Contohnya misalkan di sini ada suatu aturan dinyatakan dalam suatu kalimat dan sebuah aturan ini dinyatakan dalam sebuah kalimat bersaraf ya, bersyarat artinya ada syaratnya. Ketika syarat berarti ada kata if yang kita gunakan dan ini juga kita bisa gunakan di prolog untuk menyatakan kalimat bersyarat tadi. Dan simbolnya adalah dengan titik dua, kemudian tanda strip. Contohnya misalkan di sini Tono suka apel, artinya eh, di, di bahasa Prolog kita bisa tuliskan suka Tono apel, Tono suka apel gitu ya.
Yang jadi eh, sifatnya adalah, bentar, tuh. Tono suka apel. Kemudian ada fakta lagi yang kedua, fakta dan aturan ya. Kalau di atas fakta, kemudian di bawah aturan, artinya aturannya seperti ini. Tini suka sesuatu yang disukai Tono, gitu ya. Tini suka sesuatu, berarti Tini suka sesuatu. Kemudian ketika kita bisa lihat yang disukai Tono, dan Tono suka sesuatu juga, gitu ya. Berarti Tini suka, kalau dibaca ya, Tini suka sesuatu jika Tono juga suka sesuatu itu, gitu. Kalau misalkan dia hubungkan dengan fakta yang di atas, artinya apa yang disukai oleh Tini dan Tono adalah apel, gitu ya. Ketika aturan ini dibuat, kemudian kita punya fakta di atas seperti itu, maka ya yang jadi hasilnya adalah yang disukai oleh kedua-duanya adalah apel, seperti itu. Kemudian setiap aturan ini terdiri dari kesimpulan, kepala, dan tubuh. Tubuh dapat terdiri dari satu atau pernyataan atau aturan yang lain ya. Artinya kalau tubuh, kalau kepala satu, kalau tubuh bisa satu fakta atau beberapa fakta. Yang disebut dengan subgoal, yang tadi itu ya, yang tubuh ini disebut dengan subgoal dan dihubungkan dengan logika N biasanya ketika ada aturan yang bersyarat itu ya, kalimat bersyarat, di depannya adalah kepalanya, di belakangnya adalah tubuhnya, dan tubuhnya bisa bisa lebih dari satu fakta dan dihubungkan dengan logika N atau koma ya. Kemudian aturan aturan memiliki sifat then if kondisional, ada kepala head benar jika tubuhnya benar. Jadi if kondisionalnya gitu ya, kepala yang depannya itu benar, maka tubuhnya benar atau bodinya itu benar. Kita bisa lihat di contohnya seperti ini. Katakanlah kita punya dua fakta di sini ya. Ini ada father need, oh sorry, X adalah father dari Y, gitu ya. Jika parentnya X adalah parent dari Y juga, dan X adalah male, gitu ya. Nah, dan ini adalah diwakili oleh tanda koma seperti ini. Di aturan seperti ini. Jadi kita lihat di sini eh, apa yang father ataupun parent ataupun male ini adalah predikat. Kemudian yang XY ini adalah argumen. Kemudian yang tanda titik dua strip adalah if ya, apa penanda if, and adalah koma di sini. Jadi kalau misalkan lihat dari aturan seperti ini, kita bisa sampaikan bahwa X adalah ayah dari Y, kemudian jika X adalah orang tua dari Y, kan gitu ya, kan sama father sama parent gitu ya, dan kemudian X ini adalah male, gitu. X dari Y dan X adalah laki-laki. Jadi aturan ini menunjukkan hubungan antara entitas dalam bentuk pemrograman logika ya seperti ini. Menguatkan. Kemudian yang kedua, secara umum aturan adalah ekspresi dengan bentuk kepala ya tadi ya, yang kepala aturan atau head, kemudian tubuh aturan ataupun body yang tadi itu. Katakan kita punya aturan, satu aturan gitu ya, orang tua XY jika anak XY gitu, titik seperti itu. Maka aturan headnya atau kepala aturannya adalah ya orang tua XY. Kemudian body adalah anak XY. Nah, si body ini atau tubuh ini bisa jadi lebih dari satu ya, tadi yang kita lihat sebelumnya, dan dihubungkan dengan relasi N. Kemudian setelah kita set datanya, kemudian kita katakan kita set aturannya,
kita juga bisa melakukan query atau pertanyaan terhadap data-data atau fakta-fakta atau aturan yang kita sudah buat sebelumnya gitu ya. Kita bisa lakukan query ini atau pertanyaan ini dengan menggunakan simbol tanda tanya strip, kemudian tentunya diakhiri oleh tanda titik. Nah, interpreter prolog ini akan memberikan respon berupa nilai-nilai yang terdapat dari variabel pada variabel sehingga query menjadi benar jika ada ataupun salah jika tidak ada ya. Selain yang yes dan no juga nanti ada respon yang lain yang kita bisa lihat ya. Yang prolog itu bisa berikan ketika kita memberikan query. Kemudian predikat yang tadi mungkin sudah disanding di awal. Predikat adalah nama simbolik atau untuk relasi gitu ya. Tadi relasinya father sama X sama Y adalah father gitu ya. Relasi atau simbolik nama simbolik untuk relasi dari parent misalkan X dan Y. Contohnya misalkan kayak tadi ini. Ayah Ali ayah tanda kurung awal Ali koma Abu tanda kurung tutup artinya ayah adalah predikat sedangkan Ali dan Abu adalah argumen gitu ya. Kemudian sebuah predikat dapat memiliki atau tidak memiliki atau memiliki argumen yang jumlahnya bebas. Nah, jumlah argumen ini disebutnya ariti. Jadi kalau misalkan ayah dan Ali dan Abu itu berarti artinya ada dua. Kalau ayah cuma nama saja misalkan itu artinya satu dan lain dan seterusnya lah ya. Kalau ini arti. Kemudian syarat-syarat penulisan nama predikat ini harus diawali oleh huruf kecil. Jadi tidak boleh huruf besar karena huruf besar akan berbeda nanti si prolog ini akan menginterpretasikan bukan sebagai predikat gitu ya. Kemudian eh, dan dapat diikuti oleh huruf lainnya, bilangan atau garis bawah gitu ya. Hanya ini. Kemudian panjang nama predikatnya maksimum 250 karakter. Dan ini tidak boleh menggunakan kata spasi ini jelas ya. Kata spasi akan lain nanti dilihat oleh si prolog. Kemudian tidak boleh ada tanda minus, kemudian tidak boleh ada tanda bintang dan garis miring seperti itu. Oke, kita break dulu ya rekan-rekan karena kita masuk eh, waktu adzan maghrib. Kita break antara 15 menitan lah ya mungkin. Sekarang jam 17.55 kita mulai berarti jam 18 kita harus 18.10 lah ya. 18.10 ini materinya sedikit lagi sih. Nanti saya sampaikan materinya saja. Kemudian secara praktek nanti juga kita hanya melihat saja sih dari paparan yang saya sudah siapkan. Oke, kita break dulu ya, teman-teman. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, break dulu silakan. Jadi, untuk bisa sholat maghrib terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Pak. Dimas ya. Dimas. Oke, Dimas Ismawan ya hadir. Oke, baik. Hadir, Ubah. Pak. Atas Ada nama lagi? Ahmad Amin, Pak. Muhammad Amin. Ya, oke. Muhammad Amin sudah absen. Ada lagi yang lain? Muhammad Zaki Pratama, Pak. Muhammad Zaki Hadir. Pratama. Oke, baik. Muhammad Zaki Pratama absen. Hadir. Baik. Ada lagi yang lain? Sudah ya, sementara ya. Oke. Saya mulai lagi dari terakhir yang saya sampaikan. Terakhir yang saya sampaikan ke teman-teman ya. Jadi di slide ini kita menceritakan tentang atau menjelaskan tentang predikat. Balik lagi ada predikat adalah nama simbolik untuk relasi.
Jadi relasi terhadap argumen-argumen atau aritas-aritas yang ada itu predikatnya atau relasinya tuh seperti apa. Contohnya ayah, Ali, Abu berarti ayah adalah predikat, sedangkan Ali dan Abu adalah argumen. Jadi relasi dari Ali dan Abu adalah predikat. Antara Ali dan Abu adalah ayah gitu ya. Di mana ayah adalah Ali adalah ayah dari Abu. Kemudian ya, ya predikat sebuah predikat dapat memiliki atau memiliki lebih dari argumen secara bebas. Kemudian jumlah argumen ini dinamakan ariti. Kemudian ariti ini nanti ya memperlihatkan jumlah argumennya. Ketika argumennya ada dua, ada ariti satu dan ariti dua. Kemudian syarat-syarat penulisan nama predikat ini dimulai dari huruf kecil. Setelah itu bisa diikuti oleh huruf, bilangan, dan garis bawah. Panjangnya predikat ini bisa maksimumnya di 250 karakter. Dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan spasi, tanda minus, tanda bintang, dan tanda miring. Oke, baik. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah besaran yang nilainya dapat berubah-ubah ya. Ini adalah deskripsi dari variabel. Jadi kita bisa isi variabel dengan data yang berbeda-beda untuk nanti dimodifikasi, diproses, diolah. Kemudian tata cara untuk penulisan variabel. Nama variabel ini harus diawali oleh huruf besar atau garis bawah atau underscore ya. Yang tadi itu ketika predikatnya memang harus huruf kecil, ketika huruf besar maka eh, apa itu adalah variabel atau argumen itu adalah variabel ketika diawali oleh huruf besar. Nama variabel terdiri dari bisa huruf, bisa bilangan atau simbol dan merupakan kesatuan ya, tidak dipisahkan oleh spasi. Kemudian panjang statisnya ini ada 250. Oke, maaf. Eh, kita lanjut lagi ya. Ini variabel, tata cara penulisan variabel seperti itu ya. Yang poin yang ketiga mungkin saya lanjut. Nama variabelnya hendaknya mengandung makna yang berkaitan ini normatif ya. Artinya variabel ini memang harus bisa dimengerti eh, sehingga nanti bisa diisi dengan data-data yang memang seperti nama variabel itu sendiri ya, mewakili dari nama variabel itu sendiri. Kemudian contoh program yang eh, kita harus coba ya di program Prolog ini dan menjadi contoh dari praktikum yang harus dilakukan. Ini adalah pohon keluarga gitu ya, pohon keluarga yang menceritakan tentang hubungan pertalian keluarga. Bisa jadi ibu bapak, bisa kakek, bisa nenek, memperlihatkan seperti itu ya. Ada adik, ada abang, ada mbak, ada sepupu, dan lain sebagainya.
Nah, fakta yang kita akan coba lihat hanya di satu jenis atau satu predikat saja atau satu relasi saja ya, dan ini pun sudah bisa kita melihat secara secara lengkap ya hubungan tali keluarga ini, pertalian keluarga gitu ya. Kita gunakan predikat atau relasinya adalah ibu atau bapak gitu ya. Dan kita contohnya misalkan kita buat fakta di sini, hubungan relasinya adalah ibu bapak. Katakan kita berdasarkan pohon keluarga ini ya, kita bisa lihat ibu bapak Ali, Abu. Artinya nanti kita bisa lihat Ali mempunyai ibu, eh Ali adalah bapak ataupun ibu ataupun bapak dari Abu gitu ya. Berarti kan kalau Ali pastinya bapak gitu, bukan 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 ibu ya. Kemudian berikutnya seterusnya seperti itu sehingga kita bisa petakan pohon keluarga yang di sini menjadi beberapa fakta-fakta yang kita bisa tuliskan di prolog. Contohnya seperti ini saja. Nanti kita bisa buat misalkan ibu bapak Siti adalah Abu juga gitu ya. Tuh. Dan kemudian misalkan Abu Abu mempunyai ibu dan bapak adalah Ali. Nah, kita coba buatkan semua fakta-fakta yang kita bisa lihat di pohon keluarga ini. Contohnya yang tadi itu, Siti mempunyai ibu bapak Abu gitu ya. Sorry, Siti adalah bapak, ibu atau bapak dari Abu, betul ya. Kemudian Ali adalah bapak atau ibu atau bapak dari Abu, Ali betul. Kemudian Ali adalah ibu atau bapak dari Rini ya. Ali adalah ibu atau bapak dari Rini ya. Ini. Kemudian Abu adalah ibu atau bapak dari Ani. Kemudian Abu juga ibu atau bapak dari Alia. Kemudian Alia adalah ibu atau bapak dari Matt. Sebenarnya. Kemudian kita bisa buat ini juga, misalkan Rini adalah ibu bapak dari Adri gitu ya. Ada ada di sini ada 7 fakta yang kita bisa buat ya. Tuh, seperti itu. Dan setiap pernyataan atau fakta ini dikenali sebagai klausa ya kalau di prolog. Dan setiap klausa ini menafsirkan atau memperlihatkan satu fakta mengenai hubungan dari ibu bapak kalau seperti ini. Hubungannya ibu bapak ya. Nanti misalkan kita bisa buat hubungan yang lain, itu juga bisa. Misalkan hubungan ayah atau ibu kan kita juga eh, kalau ini kan bisa ibu atau bapak ya. Kita spesifik misalkan ibu hubungan hubungan bapak itu juga bisa seperti itu. Tapi ya memang glosanya akan lebih banyak ya tentunya. Oh, dan contohnya misalkan yang tadi itu Ali adalah ibu bapak dari Abu. Ya, ibu bapak dikenal sebagai predikat yang tadi itu ya mewakili hubungan antara elemen-elemen antara Ali dan Abu. Kemudian setelah kita masukkan fakta-fakta yang eh, kita peroleh dari pohon keluarga ini, kemudian kita bisa membuatkan query atau pertanyaan. Kita bisa tes gitu ya dengan pertanyaan yang bisa jadi pertanyaannya hanya yes dan no saja, menguji fakta-fakta saja secara langsung ya, lugas misalkan siapakah ibu atau bapak dari Alia kan gitu ya misalkan. Nanti sorry. Apakah Abu adalah ibu bapak dari Aulia berdasarkan pohon ini? Apakah misalkan Rini adalah ibu bapak dari Alia juga? Nanti kita bisa tes berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita inputkan sebelumnya. Yang pertama kita tes ini yang pertama hubungan ibu bapak dari Abu dan Alia. Ah, apakah Abu mempunyai bapak atau ibu atau bapak dengan Alia terhadap Alia? Abu ya, Alia. Apakah apakah Abu merupakan bapak atau ibu dari Alia? Oke, kita bisa lihat Abu di sini di pohon keluarganya.
dan Abu merupakan bapak dari Alia ya. Artinya ya sudah betul ya. Makanya ketika kita tambahkan di sini pertanyaan seperti ini dan diakhiri dengan titik di sini, maka si prolog akan menjawab dengan jawaban yes, berarti benar gitu ya. Artinya benar. Kemudian ketika kita ajukan pertanyaan lagi, kita ketikkan lagi di prolog, tanda tanya strip, kemudian hubungannya ibu bapak Rini dan Alia. Apakah Rini adalah bapak atau ibu dari Alia? Rini, bapak Kak Rini adalah bapak ibu dari Alia, bukan ya? Harusnya kan Adri. Kalau Adri mungkin yes. Karena ini bukan, maka prolog akan menjawab no, gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa random memasukkan argumen yang memang di apa di itunya juga tidak ada ya, tidak ada argumennya, tidak ada isi ariti yang katakan di sini adalah Ahmad ya. Kita bisa lihat di pohon keluarga ini tidak ada Ahmad, tapi kita bisa tes ya memang karena tidak ada di faktanya maka jawabannya pasti no meskipun tidak ada ariti yang isinya adalah Ahmad. Kemudian kita juga bisa melakukan query juga tapi bukan jawaban yes dan no tapi jawaban datanya. Contohnya di sini misalkan kita mau tanya siapakah ibu bapak kepada Rini gitu ya. Artinya kan kalau ditanya kalau kita buat dalam pertanyaan prolog tentunya tanda tanya strip hubungannya ibu bapak sama X Rini. Jadi X adalah ibu bapak daripada Rini. Kemudian X itu siapa gitu kan? Berarti kan siapa siapa ibu bapak dari Rini gitu ya. Ketika kita ketikkan di sini maka jawabannya tidak hanya yes dan no saja tapi langsung jawaban data. Artinya di sini adalah Ali. Kita bisa lihat di sini ibu bapak dari Rini ya pasti Ali ya. Ali seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan pertanyaan atau query yang hasilnya akan lebih dari satu hasil. Kalau tadi kan satu hasil ya. Artinya kita nanti dapatkan lebih dari satu data. Contohnya siapakah anak kepada Abu atau Abu merupakan ibu bapak siapa gitu ya. Abu itu ibu bapaknya siapa? Berarti kalau di sini Ani dan Alia ya. Secara sintaks eh, query untuk prolog berarti ibu bapak Abu X kita kita yang kita cari adalah anaknya. Kalau yang argumen satu atau arti satu kan orang tuanya, yang X yang argumen kedua adalah anaknya. Maka jawabannya akan ditampilkan tentunya Ani. Kemudian untuk mendapatkan jawaban yang lain lagi, kita bisa lihat dengan menulis semikolon atau titik koma. Kemudian nanti ada jawaban kedua yang ditampilkan yang oleh prolog ya. Kemudian kita juga bisa buat pertanyaan umum. eh Contoh pertanyaan siapakah ibu bapak kepada siapa? Artinya X dan Y-nya kita mau tahu gitu ya. Nah, maka jawabannya akan dipaparkan satu persatu. Kemudian kita bisa lihat berikutnya dengan menggunakan titik koma. Jadi semuanya di apa ditampilkan lah kalau yang pertanyaan umum atau query umum ini ya. Kemudian ada pertanyaan yang lebih rumit. Kalau tadi kan melihat atau memastikan fakta itu benar atau salah atau mengetahui data dari satu fakta ya. Tapi kalau yang pertanyaan rumit atau query yang agak rumit ya, kita bisa lebih dari melihat ibu bapak terhadap siapa gitu ya. Kita bisa lebih dari itu, tapi ya hubungannya tetap di hubungan perkeluargaan ini ya. Contohnya misalkan siapa kakek atau nenek kepada Matt, kan itu udah lain dari ibu bapak. Tapi ya kalau kita runut lagi, kan berarti ibu bapak tapi level yang kedua kan gitu, yaitu adalah nenek atau kakek gitu. Artinya ketika kita dapat Matt di sini, harusnya dapatnya kan eh itu ya. Oke. Kita eh, pecah saja. Kita pecah saja. Kita coba lihat saja ya. Pertanyaan di kemukaan itu kita bisa pecah dalam kedua langkah. Berarti kita
cek siapakah ibu bapak terhadap Matt, kemudian kita masukkan ke Y gitu ya, dan kemudian siapakah ibu bapak dari Y, dan kita masukkan ke X. Artinya gini, jadi ada dua query yang dua dua eh, dua 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 query ya, dua yang kita akan cek si si apa si faktanya. Yang pertama kita cari dulu nih siapa orang tua dari Matt kan gitu ya. Siapa orang tua dari Matt berarti kan Alia gitu ya. Dapat Y itu Alia, kemudian kita berikutnya ada dan siapakah ibu atau bapak dari Y. Y itu kan sudah dapat Alia ya. Artinya Y ini kita sudah peroleh yaitu Alia. Kemudian di sini ya secara tidak langsung pengecekan faktanya atau query dari faktanya adalah ibu bapak X terhadap Alia. Berarti kita cari orang tua dari Alia yang pasti adalah Abu. Jadi kakek dan nenek, kakek atau nenek nya si Matt adalah Abu. Seperti itu. Kemudian kita misalkan bisa eh, naik ke atas, ketika kakek nenek sudah berarti buyut ya. Kalau buyut kan berarti ya udah pasti adalah Siti dan Ali ya. Kita kan akan mencari siapakah ibu atau bapak dari Abu. Dapatlah pasti Siti dan Ali. Contoh pertanyaan eh, yang rumit berikutnya atau yang kita cek dua fakta dalam satu saat adalah contohnya apakah Ani dan Alia mempunyai ibu bapak dan sama? Itu kan kalau itu kita lihat level ibu bapak yang kedua dapat nenek dan kakek gitu ya. Nah, ini apakah kita cek nih eh, ada namanya Ani dan Ali gitu. Kita cek si Ani dan Alia ini mempunyai ibu bapak yang sama atau tidak gitu. Kalau di pohon pohon keluarganya tentunya kita ya secara tidak langsung bisa secara langsung kita bisa melihat ya orang tuanya ya sama gitu tuh Abu. Tapi kalau dari sisi eh, prolognya maka sama-sama kita pecah jadi dua juga. Yang pertama kita cek siapakah ibu bapak dari Ani gitu ya. Andaikan X, adakah X yang sama menjadi ibu bapak dari Alia kan gitu. Query-nya adalah siapakah ibu bapak daripada Ani gitu ya, kan dapat Abu tuh. Kemudian ibu bapak Abu adalah ibu bapak dari Alia, berarti kan jawabannya adalah yes ya, artinya dapat lah apa X-nya adalah Abu. Gitu. Kemudian fakta dan peraturan. Ini fakta ini dan peraturan merupakan dua hal yang paling berkaitan dan diperlukan apabila menulis program prolog. Satu satu fakta mewakili satu unit informasi yang dinyatakan benar. Satu peraturan mengungkapkan satu hubungan di antara fakta-fakta itu dengan menggunakan implikasi logika if ya. Dan peraturan nanti ini mewakili satu penegasan bersyarat tadi tuh ya. Ada kalimat bersyarat, jadi ada if-nya. Gitu. Kemudian fakta dan peraturan, contoh hubungan kontrol berdasarkan pernyataan seperti ini, X dan Y adalah kawan jika wujud Z dengan X suka Z dan Y juga suka Z. Artinya X, Y, dan Z merupakan variabel yang mewakili dan mengambil nilai. Jadi jika kita menganggap misalkan SIM adalah X dan Siti adalah Y, maka berdasarkan peraturan di atas, kita bisa menggunakan dua fakta ini ya. SIM suka buku misalkan, jadi prolognya adalah suka SIM buku, kemudian Siti suka buku, nanti ada prolog berikutnya adalah suka Siti dan buku. Dan sistem prolog juga kita bisa buktikan bahwa Siti dan SIM adalah kawan karena keduanya sama-sama suka buku. Z-nya adalah buku, gitu ya. Dan prolognya seperti ini kita bisa buat
tambahan relasi, tambahan fakta yang diperoleh dari persamaan relasi suka ya terhadap buku. Artinya Siti sama-sama suka buku, kemudian Sim juga suka buku, maka kita bisa buat fakta eh, yang tambahannya bahwa fakta dengan relasi kawan ya, di mana Sim adalah kawan Siti. Dan kita juga bisa melakukan perluasan terhadap aturan-aturan yang kita bisa kita bisa tambah juga ya di eh, program pulau kita atau di Klosa kita. Katakanlah kita mau set misalkan yang perempuan, yang laki-laki, meskipun dari sisi nama juga kita bisa lihat ya efektif efisiensinya kita bisa cek berikutnya. Artinya kalau laki-laki, perempuan, apakah ini perlu dibuat atau tidak, kemudian ya dan lain-lain. Tapi ya kita lihat efektivitasnya saja. Karena Klosa dengan misalkan ibu bapak saja sudah cukup ya cukup dengan itu saja. Kemudian, nah ini praktikum yang saya sudah sampaikan di di pertemuan berikut sebelumnya ya, artinya sama seperti yang pohon keluarga yang ada di materi. Jadi kita buatkan pohon keluarga, kita tambahkan ada 4, ada 7 ya, ada enam plosa di sini. Kemudian kita simpan, nanti kita bisa buat dengan text editor apapun, bisa bisa dengan Visual Code, bisa dengan Notepad saja gitu ya. Kita masukkan, simpan menjadi nama program Prolog dengan ekstensi PL. Kemudian nanti kita consult, kita upload lah gitu ya, kita load eh, program kita atau fakta-fakta kita yang tadi kita masukkan ke dalam prolog. Kemudian di sini juga kita lihat bahwa ada sekian klausal ya, ada 7 klausal yang kita sudah buatkan masuk ke dalam prolog kita, interpreter kita untuk selanjutnya kita bisa uji. Jadi yang praktik berikutnya sesuai dengan apa panduannya waktu itu kita bisa uji berdasarkan fakta-fakta yang kita ujikan terhadap fakta yang sudah kita load di prolog kita. Katakan kita uji coba Abu adalah ibu bapak dari Aulia, kemudian apakah Rini adalah ibu bapak dari Alia, dan sampai dengan kita dapatkan nilai variabelnya atau aritinya ya. Kita juga buatkan query purchase dengan query yang ada di paparan materi, sehingga secara tampilan harusnya teman-teman mendapatkan ini di sebelah kanan ya, gambar sebelah kanan. Kemudian kita juga bisa melakukan query yang rumit yang seperti di materi. Kemudian harusnya teman-teman mencoba ini, kemudian nanti lihat responnya seperti apa. Kemudian eh, pernyataan berikutnya ya terkait dengan Ani dan Alia tadi ya. Apakah mempunyai ibu bapak yang sama? Kita pecah, kemudian masukkan query-nya, kemudian teman-teman nanti coba di harusnya sudah dicoba di prolog, kemudian dapatlah hasilnya ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu eh, apa penjelasan materi dari materi yang sudah saya upload di LMS ya. Berikutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi lain untuk membahas masih membahas prolog ya. Nanti ada kasus-kasus atau materi yang saya akan sampaikan plus kasus. Kemudian nanti teman-teman juga bisa uji cobakan di rumah ya dengan panduan praktikum yang nanti akan saya siapkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Mungkin Pak, Silakan. nomor dari Ya, Pak. kenapa? Kalau untuk tugas nanti bakal diupload di LMS nggak Pak? Yang mana? Yang ini Pak, kalau misalkan ada tugas Pak, itu bakal Oh di iya, iya. Oh, teman-teman mengupload di LMS gitu ya? Pak, di Atau LMS dari bakal saya? diupload nggak Pak? Kalau dari saya coba
saya udah coba lihat pertemuan kita yang keempat pun dari sisi dari apa dari keterangan atau dari jadwal tuh agak ngaco nih. Agak ngaco di LMS ya. Nanti saya coba sampaikan ke kampus karena pertemuan keempat tuh di setnya itu di bulan Mei. Jadi tadi saya coba ubah ke hari ini itu nggak bisa karena bentrok dengan jadwal saya sendiri jadi agak aneh juga. Ini saya coba karena mungkin kemungkinan sebelumnya kan sudah ada jadwal tuh yang sebelum kita pindah ke hari ini ya ada jadwal lagi. Nah kemungkinan sih gara-gara itu. Tapi paling nggak ketika ketika saya nanti eh, sampaikan materinya, ketika LMS-nya memang masih bermasalah, nanti akan saya sampaikan ke ketua kelas. Ketua kelas di sini tuh siapa ya? Saya lupa lagi. Ketua kelasnya siapa di sini? Kalau kelas saya ini dulu kan ketua kelasnya kalau nggak salah siapa ya? Nabila ya? Atau bukan ya? Saya lupa lagi juga. Ketua kelasnya siapa di sini? Mohon mohon itu. Atau belum ada? Kalau enggak, saya minta perwakilan ketua kelas gitu ya, perwakilan satu orang untuk nanti akan saya sampaikan materinya plus eh, plus dari modul-modul praktikumnya. Kalau LMS-nya memang masih terkendala, saya yakin masih terkendala sih. Teman-teman juga pasti tidak akan bisa mengakses ya karena kuliah kita tuh di Mei apa kalau teman-teman mengakses gitu ya. Nanti seperti biasa eh, ketua kelas nanti membuatkan link Google Drive, kemudian teman-teman nanti mengupload tadi kan saya minta teman-teman untuk meng-capture ya, screen capture dari tampilan si prolognya. Screen capture ini saya maksudkan supaya teman-teman memang mencoba, kemudian kalau memang ada kesalahan kan atau ada kendala kan kelihatan errornya apa ya supaya nanti harapan saya sih teman-teman yang lain juga bisa saling koreksi gitu ya, bukan hanya saya saja yang nanti akan coba pandu untuk perbaikan errornya seperti itu. Jadi nanti eh, saya akan kirim ke perwakilan teman-teman kalau memang belum ada ketua kelas. Apakah sudah ada ketua kelas di di kelas ini? Belum ada? Seharusnya itu Pak Zikri, Pak. Zikri. Iya, Pak Zikri Ya, Firman. oke. Sekarang ada? Oh, ada nih. Pak Zikri berarti ya. Nanti saya kirimkan ke Pak Zikri berarti. Pak Zikri ada sudah kontak saya nggak? Tadi ada yang kontak saya soalnya untuk perkuliahan kali ini. Atau yang kontak saya akan saya set jadi oh Mas. Oke. Akan saya set menjadi sementara ya jadi penyambung saya ya. Ini yang nomor kontaknya yang 4405 itu siapa? Yang tadi kontak saya? Pak Nurohim ya? Atau bukan? Nah, itulah pokoknya saya akan kontak yang tadi kontak saya untuk nanti saya sampaikan materi dan panduan praktikumnya dan nanti mohon misalkan perwakilan untuk membuatkan link Google Drive atau nanti bisa juga sih saya juga siapkan link Google Drive saya kemudian nanti teman-teman bisa isi sesuai dengan pertemuan praktikum pertemuannya. Begitu mungkin ya, kurang lebih. Oke. eh ada yang belum terabsen di sini yang baru join terakhir sebelum kita tutup. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang terlewat untuk absensi dan tidak ada lagi pertanyaan, sementara ini mungkin masih awal-awal ya, tapi ya perawalan ini memang kita harus pahami karena pemrograman logik ini agak berbeda dengan pemrograman konvensional lainnya.
Jadi mohon diikuti praktikumnya, kemudian nanti kita bisa beralih ke praktikum lain yang lebih implementatif mungkin ya tadi nanti di ke depannya, insya Allah. Baik, kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan kita untuk pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa insya Allah di minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Salam, Pak. Terima kasih. Salam Pak. Terima kasih Pak.